Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harul Umar. Hari ini akan membuat video pembelajaran mata pelajaran PAI, yaitu kelas 7 SMP dengan tema menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi daripada pemahaman rukun Islam. Dalam kompetensi dasar daripada bab sholat berjamaah ini memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah memiliki kompetensi dasar menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi daripada pemahaman rukun Islam. Yang kedua, diharapkan siswa mampu memahami ketentuan daripada sholat berjamaah. Yang ketiga adalah mempraktekkan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Baik, selanjutnya adalah tujuan daripada pembelajaran ini. Yang pertama adalah menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi daripada pemahaman rukun Islam. Yang keempat adalah menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Kemudian juga yang kelima adalah menjelaskan syarat dan juga sah daripada sholat berjamaah. Wassalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Di sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan juga salah satu dari seorang mereka menjadi imam dan satunya lagi menjadi seorang makmum. Dalam sholat berjamaah ini biasanya dilakukan dalam sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat berjamaah ini berbeda dengan sholat munfarid atau sholat sendiri, sehingga memiliki pahala yang berbeda. Sedangkan ketika sholat munfarid sendiri itu memiliki pahala yang lebih ringan ketimbang dengan sholat berjamaah. Nah, kalian perlu tahu bahwa hukum daripada sholat wajib berjamaah ini adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ulama mengatakan hukum sholat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Artinya apabila tidak dilakukan oleh satu kelompok, maka ini harus dilakukan dengan beberapa satu kelompok.
Kemudian ada beberapa keutamaan juga daripada sholat berjamaah ini bila dibandingkan dengan sholat sendirian, seperti dalam hadis an Abi Umar qala Rasulullah SAW, sholatul jama'ati fadluhu ala sholatil sab'i wa ashrina darajah. Jadi diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Bukhari dan Muslim. Adapun syarat sah daripada sholat berjamaah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya seorang imam. Yang kedua adalah makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga adalah sholat dikerjakan dalam waktu majelis atau sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Selanjutnya, kedudukan imam dalam sholat berjamaah ini sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin daripada seluruh jamaah sholat, sehingga ia akan menjadi imam. Tentu memiliki syarat-syarat tersendiri yang harus dipenuhi sebagai seorang imam. Yang pertama adalah jelas mengerti dan mengetahui syarat dan hukum sholat itu sendiri. Yang kedua adalah fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah paling luas agamanya dan juga dibandingkan daripada makmum-makmum yang ada yang ikut sholat berjamaah tersebut. Selanjutnya adalah berakal sehat dan juga baligh. Dan juga penting bagi seorang imam adalah untuk meletakkan diri berdiri di depan, lebih di depan daripada makmumnya. Sedangkan syarat-syarat seorang untuk menjadi seorang makmum itu adalah yang pertama, makmum harus berniat mengikuti imam. Yang kedua adalah mengetahui gerakan sholat daripada imam. Selanjutnya adalah berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian posisi di belakang imam dan sesuai dengan sholat imam, hendaklah misalnya imam sholat asar, makmumnya juga sholat asar, sehingga dalam satu waktu yang sama imam dan makmum melaksanakan sholat yang sama dalam satu waktu. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serentak membaca amin. Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Untuk itu, imam disunatkan berhenti sejenak setelah membaca waladdallin
ولا الضالين آمين. Seusai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran. Sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa kunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fiman hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.